99% orang gagal jadi kaya karena mereka langsung investasi ke saham dan juga kripto yang kita tahu itu adalah instrumen yang beresiko tinggi. Begitu marketnya turun, mampus, uangnya langsung habis dan nggak ada sisa fondasi sama sekali. Jadi bangun financial freedom itu sama kayak kita bangun rumah. Kalau pengen rumahnya itu megah, kita perlu fondasi yang kokoh. Makanya sebelum cari cuan besar, kita butuh tempat yang aman untuk parkir uang, dan salah satu rekomendasi cara paling sederhana untuk mulai bangun fondasi adalah reksadana pasar uang. Hai, aku Andre Lausta, seorang certified financial planner yang juga sekaligus jadi bapak dari 2 orang anak. Dan setiap minggunya di channel ini, Exit Plan ID, aku akan menemani kamu untuk bangun fondasi yang solid bagi keuangan keluarga. Mulai dari investasi dasar sampai strategi mencapai financial freedom. Dan khusus di video kali ini, aku akan bahas yang pertama, apa itu reksadana pasar uang, lalu alasan kenapa ini adalah pilihan yang aman buat mulai investasi, dan juga langkah simple buat kamu yang mau mulai investasi di reksadana pasar uang. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis supaya kamu nggak jatuh ke lubang yang sama kayak kebanyakan orang yang pengen cepat kaya, tapi ternyata begitu kena market turun, langsung rungkat. Bayangkan kita menitipkan uang kepada orang yang memang pekerjaan dan spesialisasinya adalah mengelola dana dengan cara yang aman, stabil, dan juga liquid. Jadi, daripada uang kita nganggur di tabungan biasa, di reksadana pasar uang, uang kita bisa bekerja sedikit lebih bagus dan menghasilkan uang yang sedikit lebih banyak dibandingkan tabungan biasa yang kita tahu itu banyak adminnya. 1 bulan 20.000, 1 tahun udah kepotong 240.000. Dan yang namanya reksadana pasar uang adalah wadah di mana uang kita dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan di produk keuangan beresiko rendah seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, ataupun surat utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Misalnya nih, kita menitipkan uang 10 juta kepada manajer investasi. Maka manajer investasi tersebut akan mengalokasikan dana kita sesuai dengan peruntukannya. 50% kepada deposito, 30% ke obligasi, dan 20% ke SPN. Dan semua instrumen itu udah dipilih agar uang kita tetap aman dan bisa dicairkan kapanpun saat kita butuhkan. Dan menurut data OJK, imbal hasil dari reksadana pasar uang itu tiap tahun 4-5%. Memang jauh lebih kecil dibandingkan saham yang memang aset berisiko tinggi, tapi akan jauh lebih baik dibandingkan tabungan biasa atau deposito yang punya banyak aturan. Dan waktu pertama kali aku investasi reksadana di tahun 2010, itu modalnya untuk 1 kali investasi adalah 500.000. Dan kabar baiknya di tahun 2025 itu kamu bisa beli reksadana hanya dengan modal 10.000, harga 1 bungkus rokok. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu investasi di reksadana pasar uang dan nggak langsung terjun ke investasi berisiko tinggi seperti saham dan juga kripto? Jadi, aku mengandaikan kalau investasi itu seperti kita lagi bangun rumah. Kalau fondasinya kokoh, kita mau bangun rumah yang bagus atau bahkan gedung tinggi sekalipun, itu nggak ada masalah. Ketika diterjang badai, angin, itu rumah kita ataupun gedung kita akan tetap kokoh berdiri. Tapi, kalau fondasinya itu tidak solid, maka guncangan sekecil apapun akan buat gedung atau rumah kita langsung ambruk. Dan yang namanya reksadana pasar uang itu bukan tentang pembangunan gedung, tapi tentang bangun fondasi. Jadi reksadana pasar uang itu nggak lagi ngomongin tentang cuan besar, tapi ngomongin tentang stabilitas. Dan ada 3 alasan utama kenapa aku bangun fondasi pakai reksadana pasar uang. Yang pertama adalah stabilitas yang sangat tinggi. Yang namanya reksadana pasar uang itu punya fluktuasi yang sangat kecil. Returnnya memang nggak fantastis, tapi juga nggak bikin jantung copot kayak lihat harga saham anjlok 10% per hari. Lalu alasan kedua adalah likuiditas yang tinggi. Jadi kalau kita butuh uang mendadak, maka kita nggak perlu ambil pinjaman online. Cukup cairkan reksadana dan uangnya akan langsung masuk ke rekening dalam 1 kali 24 jam. Dan hal ini tentu jauh lebih bagus dibandingkan dengan deposito yang kita tahu itu ada jatuh temponya. Dan kalau kita cairkan
sebelum tanggal jatuh tempo, maka kena penalti. Udah nggak dapat bunga, kena penalti pula. Dan alasan ketiga adalah resiko yang sangat rendah, karena dana yang kita titipkan kepada manajer investasi itu akan ditempatkan di instrumen aman seperti deposito dan juga surat utang jangka pendek, sehingga potensi kerugiannya juga sangat kecil. Cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek seperti mempersiapkan dana darurat, mengumpulkan dana tabungan untuk anak sekolah, ataupun mengumpulkan dana untuk menikah. Bang, deposito juga aman kok. Emang apa sih bedanya? Kenapa ngebet banget kita harus investasi di reksadana pasar uang? Memang betul ya teman-teman, kalau yang namanya deposito itu juga sangat aman. Apalagi deposito di bank-bank buku 4 seperti BCA dan juga Mandiri. Gak mungkin lah bank sebesar itu bakal bangkrut. Tapi ada perbedaan antara deposito dan reksadana secara produknya. Yang pertama, dari minimal deposit. Untuk reksadana kita bisa menabung mulai dari 10.000, sedangkan di deposito setauku sampai saat ini itu minimalnya adalah 1 juta. Jadi tentu ini adalah barrier yang sangat besar untuk kita yang mau mulai menabung. Di reksadana itu cuma 10.000, sedangkan di deposito minimal 1 juta. Lalu yang kedua adalah tentang return. Di reksadana itu kita bisa dapat imbal hasil 4-5% per tahun, sedangkan di deposito cuma 2-3%. Nah, hal ini dikarenakan manajer investasi yang mengelola dana kita itu bisa menabung dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga walaupun sama-sama reksadana juga ditaruh di deposito, itu bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah tentang fleksibilitas. Yang namanya reksadana pasar uang itu bisa cair kapanpun dan dimanapun kamu butuhkan tanpa ada penalti kalau kita ambil lebih cepat daripada rencana. Sedangkan di deposito itu kan ada tanggal jatuh temponya, dan kalau kita cairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka kita akan kena penalti 0,5% dan nggak akan dikasih bunga sama sekali. Jadi, rugi dong. Dan ini itu bukanlah cerita karangan, karena dulu aku pribadi buka deposito dengan jatuh tempo 12 bulan untuk dapatkan hasil yang maksimal. Tapi ternyata baru 5 bulan berjalan, aku lagi butuh uang dan harus kucairkan depositonya. Dan disitulah aku baru tahu kalau menabung bisa mengurangi uang kita karena banyak potongan. Oke, aku udah menjelaskan kenapa lebih pilih reksadana dibandingkan dengan deposito. Dan buat kamu yang tertarik untuk mulai nabung reksadana dan nggak tahu harus mulai dari mana, nih aku jelasin step by step untuk mulai investasi reksadana. Dan step yang pertama adalah pilih platform. Ada banyak aplikasi yang sudah terkenal di Indonesia untuk kita bisa menabung reksadana seperti Bibit dan juga Ajaib. Dan bahkan untuk banyak mobile banking dari bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, OCBC, dan juga Genius itu juga memungkinkan kita untuk nabung reksadana langsung dari aplikasi mobile banking tabungan kita. Lalu cara yang kedua adalah cek produk. Nah, produk reksadana itu sebenarnya juga ada macam-macam. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham, bahkan reksadana indeks. Dan aku pribadi menyarankan kamu yang lagi bangun fondasi untuk mulai dari reksadana pasar uang. Dan cara yang ketiga adalah mulai dari modal kecil. Tadi aku cerita waktu pertama kali aku beli reksadana adalah minimal 500.000, tapi sekarang adalah minimal 10.000. Aku menyarankan untuk kita tidak langsung masuk besar, yang penting adalah konsisten. Tiap minggu atau tiap bulan kita menabung sebagian dari gaji kita kepada reksadana ataupun instrumen investasi lain yang berisiko rendah untuk bangun fondasi pelan-pelan sebelum bangun gedung yang tinggi. Dan buat kamu yang masih nonton sampai video kali ini, aku akan tunjukin caranya investasi reksadana pasar uang di aplikasi Livin by Mandiri, yang ini tentunya adalah untuk pengguna atau yang punya tabungan di Bank Mandiri. Nanti kita akan juga jelaskan di Bank Digibank ataupun di Genius, bahkan di BCA. Jadi pastikan kamu untuk follow terus channel Exitplan ID untuk sama-sama kita bangun fondasi yang solid agar nantinya bisa mencapai masa depan yang jauh lebih baik daripada masa depan yang tidak dipersiapkan.
dilakukan. Dan tampilan dari aplikasi Bank Mandiriku ada di samping sini. Hai Andre Elausta, member pro dengan living point 18.470. Kita klik produk Anda untuk langsung beli reksadana, dan berikutnya di sini ada banyak pilihan ya. Ada rekening, pinjaman, dan juga investasi. Kita fokus ke produk reksadana dan kita pilih yang beli reksadana. Berikutnya ada pilihan, itu ada banyak banget produk reksadana seperti yang aku sampaikan tadi, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan masih banyak lagi. Nah, kita pilih yang pasar uang untuk memperkuat fondasi finansial. Dan di sini ada banyak pilihan nih teman-teman, dan langsung dibagi berdasarkan dana kelolaan. Yang paling besar di produk ini adalah Batavia Dana Kas Maksima, diikuti Mandiri, dan diikuti di nomor 3 adalah Sukor Invest. Nah, aku pribadi memilih yang Sukor Invest karena dia kinerjanya paling bagus dari AUM yang paling besar. Dan kalau kamu punya pertimbangan lain, boleh drop di komentar untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya bangun fondasi dengan memilih produk reksadana pasar uang yang paling tepat sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke, jadi ini bukanlah rekomendasi jual ataupun beli dan hanya bersifat tutorial. Kamu nanti boleh drop pilihan kamu di komentar. Nah, aku pilih yang Sukor Invest Syariah Money Market Fund, dan berikutnya ini adalah info produk di mana kita minimal beli pertama adalah 10.000 dan berikutnya adalah 10.000. Lalu yang aku suka adalah tidak ada biaya pembelian dan juga penjualan. Dan kita bisa lihat kinerjanya, dan di sini ditunjukkan bahwa kinerja selama 5 tahun terakhir itu punya CAGR 4,68%. Jadi kalau kita 1 tahun yang lalu itu taruh 10 juta, sekarang 5 tahun kemudian udah berkembang jadi 12.578.000. Nah, makanya aku ingin bangun fondasi dengan produk ini dan kita klik beli. Lalu berikutnya di sini ada pilihan, apakah kita mau investasi bulanan atau kita matikan dan investasi sekali aja. Nah, aku pribadi itu mematikan karena apa? Karena nantinya ke depan supaya bisa bikin video lebih banyak buat teman-teman, makanya aku matikan dan aku akan beli secara manual setiap bulannya. Kalau teman-teman pengen otomatis, ya udah hidupkan kayak tadi. Oke, kalau udah jelas kita klik lanjutkan, dan berikutnya permintaan pembelian itu berhasil dikirim dan kita bisa klik cek status pemesanan. Dan berikutnya ini udah dikirim dan akan dikonfirmasi dalam 1 kali 24 jam. Oke, itulah dia sedikit cerita tentang produk reksadana pasar uang dan bagaimana cara beli reksadana online di aplikasi Livin by Mandiri. Dan kita perlu ingat kalau yang namanya perjalanan keuangan itu bukanlah sprint, tapi maraton. Dari kita sekarang, nanti sampai kita mati. Jadi nggak usah buru-buru pengen cepat kaya. Yang penting fondasinya kuat dulu, baru nanti gedungnya setinggi apapun kita bangun akan kokoh, kuat, tahan guncangan. Dan kalau kamu pengen cerita tentang pengalaman investasi kamu atau ada pertanyaan seputar reksadana pasar uang, boleh drop aja di komentar, nanti kita akan jawab satu persatu dan mungkin kita akan live untuk bantu edukasi teman-teman sekalian tentang bangun fondasi yang solid dengan perencanaan yang sangat matang. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!